Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ananda sekalian, kita masuk ke subtema yang kedua tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita mau pelajari tentang cara perpindahan kalor ya. Baik, kita baca di sini halaman 69. Nanti saya terangkan. Jadi perpindahan panas atau perpindahan kalor itu ada beberapa jenis. Nanti akan kita bahas. Baik, perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu masak sayur? Tentu ya. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, ya. Panas dari api kompor itu pindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Oke, dari panasnya dari api pindah ke panci, terus pindah ke air yang ada di dalamnya. Nanti pindah lagi ke sayurannya ya. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Oke. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer ya. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Dari matahari panasnya itu sampai 152.100.000 kilometer ya. Itu panasnya masih terasa sampai di bumi. Nah, berarti ada perpindahan kalor. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Tentu membeku ya bumi kita ini kalau tidak ada sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jelas ini ya. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ingat ini, nanti saya akan terangkan. Jadi panas berpindah melalui 3 cara, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Jadi, seperti benda padat, misalnya kita memanaskan sendok, kemudian kita pegang sendoknya, nanti panasnya merambat ya, sampai ke tangan kita. Itu namanya konduksi. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi ya. Intinya logam ya atau benda padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi bagian zat perantaranya itu berpindah juga seperti di udara atau di air. Ya, kalau tadi konduksi itu di benda padat seperti logam, kalau konveksi itu benda cair atau benda atau gas seperti udara ya. Nah, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih ya. Air dalam panci, awalnya yang panas air dalam panci apanya? Tentu yang bagian bawah ya, air bagian bawahnya. Lama-lama air bagian atas juga panas. Nah, karena ada perpindahan panas dan melalui zat perantara. Zat perantaranya juga berpindah. Itu. Kemudian yang terakhir, sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi radiasi itu tidak butuh zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ini radiasi tidak butuh perantara. Saya buat ilustrasi di sini. Kita pelajari dulu ini ya. 3 jenis perpindahan panas. Jadi kita sudah baca tadi. Pertama konduksi. Konduksi itu melalui zat perantara ya. Dan zat perantaranya tidak bergerak. Ini. Zat perantaranya besi atau logamnya diberi panas di ujungnya. Nanti panasnya ini merambat. Nah, zat perantaranya tidak bergerak ya. Zat padat itu tidak bergerak. Tetap di sini tidak berubah-ubah. Ini
panasnya merambat sampai nanti kita merasakan panas di tangan. Ini konduksi ya, jadi bendanya padat. Kemudian konveksi. Konveksi ini melalui zat perantara juga, akan tetapi zat perantaranya bergerak. Ini contohnya ya, bergerak. Air. Jadi dia konveksi itu pada cairan atau pada gas. Pada air dah, bisa pada air, bisa juga di udara. Ini contohnya. Nah, ini. Jadi yang pertama panas itu panasnya ketika diberi api di bawah ya. Yang pertama panas yang bagian dasarnya ini, air bagian bawah sini. Nah, jadi dia berpindah, airnya naik, lama-lama yang atas juga panas semua akhirnya nanti. Ya, karena ada perpindahan. Jadi dia bergerak ke atas ke bawah ya. Nanti semuanya panas. Jadi zat perantaranya adalah air, itu bergerak. Sedangkan ini zat perantaranya besi, tidak bergerak ya. Tidak ada yang bergerak kelihatan. Baik, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi itu ini tidak butuh zat perantara. Jadi tidak ada udara yang mengalir ke sini ya. Akan tetapi kita merasakan. Coba Anda pegang, nyalakan kompor, kemudian di kiri atau kanan akan terasa dari api tersebut akan terasa hangat ya. Nah, ini tidak butuh zat perantara. Ini radiasi. Paham ya? Ini contohnya dalam kehidupan sehari yang lebih real ketika kita memasak, ketika kita menyalakan api. Jadi api ini udara di atas api ini naik ke atas ya. Udara di atas api naik ke atas. Nah, berarti ada yang bergerak. Ada zat perantara yang bergerak. Berarti ini adalah konveksi ya, konveksi karena zat perantaranya bergerak. Yaitu udara. Udara ini mengalirkan panas sehingga nanti terasa di tangan. Ada juga konduksi. Konduksi ini kalau kita pegang besi ya, nanti lama-lama sampai di tangan. Ini tidak bergerak besinya ya, tidak bergerak. Akan tetapi kalornya saja yang merambat. Dan yang terakhir radiasi. Radiasi ini tidak butuh zat perantara, jadi tidak ada zat perantaranya, tidak ada angin yang, tidak ada udara yang ke sini, ke arah samping ya. Semua udara itu kalau dikenai panas larinya ke atas. Jadi ini tidak butuh zat perantara, tidak ada zat perantara menuju kiri dan kanan. Akan tetapi kita merasakan panas atau hangat ya. Berarti ada kalor, ada panas yang berpindah tanpa zat perantara. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ilustrasi banyak kejadian-kejadian di sekitar kita, kejadian perpindahan kalor ini melalui salah satu dari 3 jenis ini ya, bisa konveksi, bisa konduksi, dan bisa radiasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.